Para jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ila Allah. Selanjutnya kita musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma arzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bidzikrika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun para jamaah Wabil khusus DKM berserta jajaran pengurusnya yang sama-sama hadir di kajian subuh ini. Mari kita sama-sama bersihkan hati kita, wadahnya. InsyaAllah Allah berikan ilmu sebagai penuntun kita dalam ibadah. Wabil khusus di bulan Sya'ban yang sebentar lagi malam Selasa besok ada nisfu Sya'ban, dan lalu kita akan menyambut Ramadan dengan gembira. Semoga semuanya sehat walafiat ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya sendiri alhamdulillah Allah masih bangunkan saya karena semalam ada tabligh akbar. Itu kira-kira tidur jam 1. Ya, agak keder dikit barusan, tapi alhamdulillah tepat. Pada saat imam udah maju ke depan. Di pagi hari ini para jamaah sekalian, kita akan sambungkan, kalau judul besarnya saya mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang Asrarus Siyam wa Surutihi al-Batinah, yaitu rahasia puasa. Di situ isinya ada puasa. Bagaimana puasa ini mengsinkronis antara puasa zahir dan puasa batin nanti. Namun kita perlu jajaki dulu karena di depan mata kita insyaallah ada nisfu Sya'ban. Orang yang bisa beribadah, menjaga ibadahnya di bulan Sya'ban, maka akan mendapatkan 5 kemuliaan sesuai dengan namanya Sya'ban. Yang pertama Shin. Shin itu syaraf. Artinya apa? Mulia.
kemuliaan seseorang itu tidak tergantung pada apa yang dia miliki, karena banyak orang yang mulia bukan karena harta. Maka kemuliaan itu dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syaraf, ain adalah ulu, yang artinya adalah ketinggian. Ain itu al-ulu artinya ketinggian. Jadi ketinggian yang dimaksud adalah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shin, ain, terus apa lagi? Ba. Ba itu artinya albir. Kebaikan yang Allah berikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi begitu banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan salamun qawlan min rabbir rahim. Di antara kebaikan yang terindah bagi mereka yang di surga adalah ketika Allah memanggil salamun qawlan min rabbir rahim. Apa itu? Panggilan dari Allah idza sami'a hadzal nida saqatat ni'matus syarab wal akl. Kalau mendengar panggilan ini dalam kata mufassir dalam tafsir Yasin disebutkan ketika mendengar panggilan ini maka saqatat ni'matus syarab wal akl, maka jatuh hilang gugur nikmat makan minum wasyahwat dan juga syahwat. Jadi nikmat makan, nikmat minum gugur ketika orang mendengar salamu qaulam mir rabbir rahim, maka keselamatan bagi kalian yaitu mereka yang menjaga dirinya, menjaga iffahnya, dan juga istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan pada saat itu juga orang yang dilanda keburukan, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di dunianya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, nyalah kalian wahai orang-orang yang senang berbuat dosa. Nah, maka dari itu bir di situ, ba di situ adalah bir yang berarti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya ay al-ghayatul bir, ketika kita nanti di surga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa lagi? Alif, ya. Alif itu ulfatun, kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh ke dasar lerung hati manusia. Kalau di dunia apa? Tidak ada istilah tertukar rezeki, barang sebiji beras pun. Ibu-ibu sering ke Tanah Abang, Bu? Sering ya? Bapak pernah apa nganter? Masya Allah, itu Tanah Abang, Pak. Yang tukang kain berbaris di situ, Tanah Abang. Coba kalau tafakur 1 jam aja Pak tafakur di Tanah Abang di pojokan gitu, Masya Allah, nggak ada orang yang ketukar rezekinya. Apa Ustadz, Tanah Abang mah jadul, sekarang mah ini marketplace. Ya coba di marketplace Pak, Bapak buka misalnya obeng, ya obeng, begitu dibuka di marketplace, itu yang namanya toko obeng di Shopee banyak banget, tapi yang diklik itu memang rezekinya. Ya, betul nggak? Di marketplace, di Shopee, Tokopedia, segala macam, tidak ada yang akan tertukar. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah zat yang maha lembut, yang memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz.
Allah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, setelah alif apa? Sya'banun. Nun. Nunnya itu adalah nur. Jadi orang yang memuliakan di bulan Sya'ban, insyaallah Allah akan berikan cahaya baginya sebagaimana cahayanya orang yang pemaaf. Jadi kalau orang yang pemaaf, di dalam sebuah hadis itu disebutkan seperti itu. Wanada munadin, ada penyeru yang ketika diseru itu, berdirilah orang yang telah memaafkan saudaranya yang berbuat dolim kepadanya. Nah, nur di situ adalah nur yang memiliki kekhasan, maka disebut Sya'ban, bulan mulia, bulan diturunkannya perintah sholawat. Bulannya sepi, senyap, kadang sering dilupakan antara bulan haram yaitu Rajab dengan bulan apa? Bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi diturunkan di bulan Sya'ban. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam taslima, di bulan Sya'ban perbanyaklah sholawat. Kalau misalkan para jamaah biasa subuh 100 kali wirid sholawatnya, tambahkan di bulan Sya'ban. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Baginda Rasulullah berada di Madinah. Maka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Para jamaah rahimakumullah, Pak Haji mulai di-share itu ke grup yang tadi foto itu sudah. Boleh kalau yang sudah bawa handphone itu kitabnya sudah di-share ya. Jadi saya ngubeng-ngubeng terus dari semalam, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. In i'lam, ketahuilah, anna sauma, sesungguhnya puasa, salah darajatin, memiliki tiga darajat. Yang pertama saumul umum wa saumul khusus wa saumul khususul khusus. Kata Imam Al-Ghazali, saum itu ada saum umum, saum khusus, dan khawasil khawas. Oh, saya sering dengar ini dari penceramah, ternyata sumbernya dari sini. Amma saumul umum fa waqaful batni wal faraj an qada'is syahwat. Yang dinamakan saum umum itu adalah cukup menahan perut dan juga farji dari mendatangi syahwat, kama sabaqa tafsilu. Wa amma saumul khusus, adapun saum yang spesial. Biasanya martabak itu ada istimewa, ada spesial, atau spesial dulu Pak. Nah, spesial terus istimewa ya. Ini spesial nih, saum khusus. Fa huwa qafus sami wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawari 'anil asam. Yaitu menahan telinga, menahan mata, menahan lisan, menahan tangan dan menahan kaki, wasairil jawalib, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Sudahkah kita seperti itu? Ini saum spesial. Jadi saumnya kalau yang pertama tidak makan minum dan tidak berhubungan syahwat. Yang kedua puasa spesial, yaitu orang yang sudah bisa menahan matanya, telinganya, lisannya, terus apa lagi? Menahan anggota tubuhnya dari dosa. Yang ketiga, tingkatan yang istimewa, wa amma shaumu khususul khusus fa huwa shaumul qalbi. Adapun puasa khawasil khawas adalah fa shaumul qalbi anil hadmid dunya wal ifkarid dunyawiyah
wa kafuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah, yaitu dia bisa menahan pikirannya, hasratnya dari dunia dan memfokuskannya waqafuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Masya Allah ya, ini mah desire saja, desire baru berupa keinginan saja atau lintasan pikiran ya. Al khawatir kalau bahasa Arabnya itu tidak ada. Untuk khawasil itu tingkatannya wa yasulul fitrah fi hadhihi shaum bil fikri fi ma siwallah. Kalau sudah berpikir tadinya zikir kepada Allah, terus mikirin yang lain, itu kategorinya sudah batal. Jadi hilangnya jaringan kepada Allah Subhanahu wa taala saja sudah batal Pak. Di sini Pak, di yang tingkatan spesial. Kita kira-kira dari 24 jam ingat Allahnya berapa persen Pak? Allahu akbar walillahil hamd. Nah, wa yasulul fitrah terus wabil fikri fid dunya, dan pikiran ke dunia illa dunya taradu lidain, kecuali dunia, mikirin dunia yang berhubungan dengan hutang. Nah, jadi kalau hutang mah boleh dipikirin untuk dibayar. Jangan kebalikannya, ibadah rajin, hutang lupa bayar, Pak. Hati-hati itu. Ini mohon maaf nih, Pak. Di sini saja mikirin dunia nggak boleh. Kalau khawasil kecuali dunia untuk membayar hutang. Ya, aduh saya ya Allah pernah punya hutang ke sini. Kita tulis, kita catat. Ini mah utang udah ditagih berkali-kali, sayang giliran bayar. Nahan seperti itu zolim ya Pak ya. Zolim, hati-hati. Lebih baik kita malu di dunia Pak. Pak mohon maaf saya punya utang ya. Udah 10 tahun. Berapa? Saya udah lupa. 2 juta. Oh masalah. Udah Pak, gak usah dipikirin. Saya juga udah lupa. Rezeki Bapak itu mah. Alhamdulillah Pak. Nah begitu kalau kita ngomong, Pak saya punya utang. Tahun berapa ya? 2004. Emang berapa? 5 juta? Ya gimana? Mampu Bapak aja Pak, dicicil juga boleh. Berarti ngarepin itu. Ya, bayar nggak? Wajib. Hati-hati. Hati-hati Pak, jangan menyepelekan utang ya. Pokoknya sebelum ada kalimat ya saya ikhlaskan, itu jangan dulu soal-soal apa ini dia udah ikhlasin, nggak boleh. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kita dulu pernah berhutang atau misalnya darmaji Pak, kalau bahasa di saya mah ya, dahar 5 ngaku siji. Nah makannya 5 ngaku 1. Ternyata orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, keluarganya entah kemana. Datang ke situ nggak ada, dicari keluarganya udah nggak ada. Masukin tuh ke keropak masjid, niatin untuk ya iqtidaudain atau membayar hutang. Saya bayar hutang nih, masukin ke keropak masjid tuh. Saya punya hutang dulu, orangnya nggak ada, masukin. Niatkan untuk bayar hutang. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu kalau boleh, tidak batal katanya, walaupun tingkatannya sudah istimewa. Wa inna dzalika min zadil akhirah. Karena membayar hutang itu untuk meningkatkan derajat di akhirat, walaysa minad dunya. Bukan termasuk urusan dunia. Bukan. Jadi ini bukan untuk nambah, tapi untuk membayar, melunasi hutang. Nah, para jamaah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqin. Ini mah tingkatannya para nabi dan para siddiqin. Puasa istimewa mah. Maka
wala yatulu fil fasl, tidak panjang lebar dalam penjelasannya, walakinna fi tahqiqiha amalan, tapi pada hakikatnya bisa diamalkan. Dalam kesempatan ini, wa amma shaumul khususul khusus wa huwa shaumus sholihin, yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah puasa khusus atau puasa spesial, yaitu puasanya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang soleh. Wa ja'alna min ibadikas sholihin, jadikan kami termasuk hambamu yang soleh. Wa huwa fahuwa kaful jawarihi anil asami, yaitu kaful jawarih, mencegah diri kaful jawarih. Enggak bisa. Kalau bisa Ini apa namanya? Iya. Saya tuh pengennya yang dari foto. Biar abang sini, Pak. Biar saya abang sini. Biar ya langsung kan. Iya. Begini. Kan harusnya itu pakai WhatsApp ya. Ya. Ngirimnya. Ya, saya kirim aja. Ya. Kalau nggak pakai email aja. Ini pakai. Atau pakai punya bapak aja. Pakai cabut. WA-nya ngubeng-ngubeng. Ada ini. Ada datanya. Ya. Ada datanya. Ini udah pakai punya saya. Oh iya, ya. Yang pertama para jamaah sekalian, al-awwalu ghaddul basar aw ittisa'ihi bin nadhar. Yang pertama yaitu ghaddul basar. Ghaddul basar itu menjaga pandangan, waqafu an ittisa'ihi bin nadhar, dan menjaga meluaskan pandangan kita. Nanti kalau kita saum jangan banyak pengen tahu sesuatu, Pak. Ya, kalau enggak, para bapak berarti banyak informasi. Ini mah nanti puasa main TikTok terus. Jadi banyak informasi yang masuk. Ya kalau sekarang makan, Pak, kalau sekarang mohon maaf, melihatnya bukan pandangan ke lingkungan saja. Ini kan ini sini nih, setannya sekarang, setan gepeng. Benar nggak? Jadi saum, sempitkan pandangan, kata Imam Al-Ghazali, ghaddul basar awitisahi bin nadhar. Ya, illa kulli ma yadhum wa yuqim, kecuali ila kulli ma, ila bukan illa, kepada hal-hal yang dibenci dan yang dimakruhkan. Ayo para jamaah, nanti kita siap-siap gimana bisa nggak ya screen time kita itu diturunkan gitu Pak. Screen time-nya diturunkan. Nah kalau screen time-nya bisa diturunkan, maka pikiran kita bisa fokus. Insya Allah yang namanya i'tikaf itu para jamaah adalah memfokuskan diri kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf itu begini, Bu, Bapak, ketika kita diam di masjid, kita pasrah, biarkan batin ini bicara, ya Allah, batin ini bicara, ya Allah, batinku mau bicara denganmu sang pencipta, mau diapakan saya ini, terserah dirimu ya Allah. Itu namanya i'tikaf. Biarkan, kasih ruang diri kita berdialog dengan sang penciptanya. Itu namanya i'tikaf. Jadi sekali lagi, i'tikaf itu membiarkan diri kita untuk apa? Untuk berdialog dengan sang pencipta. Bukan hanya sekedar melakukan sholat sunat dan sebagainya, bukan. Ya. Wa ila kulli ma yasgulul qalbi, dan dari setiap perkara yasgulu yang menyibukkan al-qalbu, hati. Jadi yang menyibukkan hati singkirkan. Ya kita kalau dengar berita terus Pak, sibuk pikiran Pak, betul nggak? Iya. Wa yulahi an dzikrillahi ta'azza wa jalla, dan juga melalaikan dari zikir kepada Gusti Allah Ta'ala. Selanjutnya para jamaah sekalian, ada sebuah hadis Rasulullah di sini, an-nazru sahmun masmumun
min sahami iblis laknatullah alaih. Jadi pandangan ini adalah salah satu dari busur diantara busurnya setan. Jadi pandangan ini adalah busur setan. Faman tarakaha khaufan minallah, barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fil qalbi. Barang siapa yang bisa meninggalkan pandangan itu, Pak, misalnya mohon maaf ya, tangan gatel pengen scroll nih, Pak, niat lillahi ta'ala, ya Allah saya ninggalkan ini karena takut kepadamu. Di antara scroll itu kan banyak iklan, Pak. Iklannya mah iklan, misalnya iklan-iklan pewangi pakaian, tapi yang iklan ini seksi, Pak. Betul nggak? Nah ini yang perlu kita hindari. Kalau kita meninggalkannya khaufan, faman taraka khaufan minallah, atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fil qalbi. Kita akan menemukan manisnya iman. Ya. Susah ya, Pak ya? Datanya mati atau? Ya. Enggak, Pak. Hidup. Mungkin. Data internetnya? Udah. Internetnya apa? Coba ya. Saya japri ke Bapak ya. Masjid ada internet. Ada. Saya juga ada. Buka exportnya di sini mana? Iya kayaknya. Ini udah masuk, Pak. Jadi off tadi. Oh, off ya Allah. Ini kalau ada trouble Pak ya, mohon maaf ya. Silakan, Pak. Ya. Bapak fokus ke saya aja ya. Ya, fokus ke saya ya. Ya. Tolong didengarkan, ini yang pertama adalah menjaga mata. Jadi menjaga mata itu apa? Ghodul basor. Apa itu ghodul basor? Menjaga pandangan. Ternyata dari pandangan itu muncul koneksi ke alam pikiran. Makanya namanya brain root. Pak dosen, brain root ya. Ini buat anak-anak kecil, mohon maaf Pak. Brain root itu ternyata bukan hanya untuk anak-anak di bawah umur saja, remaja. Kita kalau sebelum tidur scroll up, scroll down, itu brain root, Pak. Otak itu banyak sekali perintah. Jadi belum kalem, bisa masuk ke alam bawah sadar. Dan itu yang tersimpan di alam bawah sadar. Kalau misalnya habis nonton debat yang ada di TV itu, Pak, ya, dilihatnya di YouTube, debat di TV, dilihat di YouTube, masuk ke alam bawah sadar kita. Bukan iman, bukan bacaan Quran yang masuk. Makanya ghodul basar, bahayanya itu. Brain root itu otak masih sibuk, belum rapih, Pak. Karena untuk merapikan lagi otak butuh 23 menit para jamaah untuk bisa konsentrasi. Nah, kadang-kadang boro-boro handphone di tangan kita tidur, Pak. Kadang-kadang begitu. Atau misalkan nonton TV, blek tidur. Yang selanjutnya ada hadis waruwiya Jabir an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan orang puasa. Nih catat ya, Pak. 1, al-kidhbu, bohong. Ingat ya, bohong bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau misalnya paginya puasa nih bohong, malamnya pun nggak boleh bohong. Jangan dulu cerita sekarang, ntar aja kalau udah buka. Itu sama ya. Ya. Mohon maaf aja ya. Ya. Matiin dulu ya. Udah matiin itu. Ya. Mohon maaf. Jadi khamsun yufatirnas shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-kidhbu, bohong. Yang kedua wal ghibatu, dan ghibah.
Jadi bohong dan ghibah bisa membatalkan puasa. Wan namimatu dan provokasi, Pak. Awas, provokasi. Aduh, Masya Allah. Ini hati-hati, Pak. Tahun depan ini mulai udah ada ya berbau-bau politik. Tahun-tahun politik. Jadi, tahun depan udah mulai rame. Apalagi tahun depannya lagi 2027 udah mau berbau politik. Itu provokasi. Lagi puasa aja masih provokatif. Jadi tidak selektif membagikan informasi, membagikan berita, tetapi mudah untuk share. Sekarang itu, aduh ya Allah, cepet banget kita pengen banget yang pertama, pengen yang paling update tanpa adanya verifikasi. Lagi puasa mah udah stop dulu. Ya. Jadi kalau puasa stop dulu. Yang keempatnya wal yaminul kadzib. Apa itu wal yaminul kadzib? Sumpah palsu, bohong, markup. Demi Allah, saya ini enggak, demi Allah. Atau misalnya mau tanda tangan, ntar aja malam tanda tangannya, disumpah palsu. Kalau sumpah palsu itu para jamaah, orang yang tidak percaya diri, maka dia akan, para bapak, akan bersumpah sebelum diminta. Orang yang tidak percaya diri, demi Allah, padahal belum diminta untuk janji. Pakai nama Allah lagi. Biasanya yang keperbegok nih kayak gini. Yang ke gap itu biasanya suka demi Allah, demi Allah. Padahal belum diminta janji. Yang kelimanya wan nadru bisyahawat, melihat dengan pandangan syahwat. Jadi melihat dengan pandangan syahwat itu batal puasanya. Puasa yang spesial, bukan batal dari puasa terus nanti dikodok, tapi batal pahalanya. Ya kita ngapain ngerjain sesuatu, bapak-bapak mau kerja nggak dibayar di perusahaan, saya mah ikhlas aja katanya. Pak Haji Yudi mau misalkan, ya kecuali jadi DKM ya Pak ya, Masya Allah, ini kerja sosial. Udah gitu DKM apa ya, udah bener aja kadang-kadang salah. Itu DKM Pak. Jadi ngasih keputusan bener salah, apalagi pas jatuhnya salah, nggak pada dimaklum. Ya Allah, mohon maaf nih, sekarang ada karakter digital istilahnya. Apa itu karakter digital? Karakter digital itu adalah karakter instan, terbawa dengan kecepatan dari teknologi ini, Pak. Jadi kalau melihat sesuatu itu, contoh di rumah tangga nih. Tangerang Selatan itu 600 pasang yang bercerai dalam sebulan. Karena sekarang itu gini, cekcok, udah selesaikan aja. Pengennya cepet, tidak dirunut. Itu karakter digital, Pak. Sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Ada permasalahan sedikit, pecat. Gue selalu banyak ngomong sekarang. Jadi tidak runut. Ya, karena sekarang udah bukan analog lagi, Pak. Udah sistem digital. Kalau zaman, mohon maaf ya, Pak Haji Yudi, mungkin bapak-bapak yang lain masih lihat itu. Kalau dulu pernah pada nonton film ya kan. Nah itu pemutarannya secara analog tuh, tidak secara digital. Nah, sekarang kan bisa dari A dulu, Z, terus gitu ke F secara digital. Maka karakter pribadi pun tergerus. Bukan istilah at-ta'anni minallah wal ajal minasyaitan. Bukan karena ketenangan itu dari Allah wal ajal minasyaitan. Tapi justru yang diambil itu adalah kecepatan. Sekarang pengen apa? Serba cepat, serba instan. Masya Allah. Syahwat itu bukan cuma syahwat nafsu birahi, Pak. Ada syahwat ingin memiliki milik orang lain. Jabatan orang, kapan dia jatuhnya, kapan dia mati. Kalau dia mati gue yang gantiin.
mengharapkan saudara kita keburukan tertimpa kepadanya, itu adalah keburukan hati, qaswatul qalb, keras hatinya. Jadi kita kalau di tempat perusahaan, kalau dia mati gue yang gantiin, dan itu ada di dalam hati kita, itu kacau gitu. Di rumah tangga sama, bini lagi ngambekan, kapan lu mati gue gantiin. Hati-hati Pak, itu pikiran kacau. Ya Pak ya, kan kebanyakan laki yang mati apa bini duluan Pak? Kebanyakan istri yang meninggal atau suami duluan? Ya kan suami duluan mati. Masya Allah. Alah suami mah nggak bisa ngurus anak Pak. Gitu. Makanya kalau istri mah coba. Ibu saya anaknya 11. Alhamdulillah Pak. Keurus nggak nikah lagi beliau. Kalau laki mah kan coba. Antara bininya meninggal itu antara sedih apa senang itu. Nah itu kan tuh pada ketawa. Nih, Masya Allah, anak diurus siapa, dianya kawin lagi. Nah ini kacaunya gitu. Yang kedua, tadi hifdul an-nazar, mata. Yang kedua, puasakan lisan kita, hifdul lisan, anil hadyan wal kidwi wal ghibah. Hati-hati lisan kita puasain. Dari apa? Anil hadyan wal kidwi wal ghibati wal namimati wal fahsy wal jaffa wal khusumah wal mara'ah. Dari riya, ya, dari bohong, dari permusuhan. Khusumah itu permusuhan. Ini dekat-dekat ke lebaran itu, Masya Allah, permusuhan makin banyak. Dari apa lagi? Fahsya, omongannya tuh kotor, keji, kotor. Lalu apa lagi? Dari ghibah, provokasi dan sebagainya. Wa ilzamu bisukut, sebaiknya banyakkan diem. Wa yasghuluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, dan juga menyibukkan diri dari zikir kepada Allah Ta'ala. Likulli syai'in da'un wa dawaul qalbi dzikrullah. Setiap segala sesuatu itu ada obatnya, dan obatnya hati itu adalah zikrullah. Setiap sesuatu itu ada perawatannya, betul Pak? Betul ya. Nah, untuk perawatan hati itu dengan zikir, wa tilawatil Quran, dan juga perbanyak baca Al-Quran. Pak, Bu, lihat nih, lampu handphone terang Bu. Nah, sering-sering kita menonton di handphone ini nggak bakalan menerangi alam barzah. Yang bisa menerangi mah bukan lampu handphone, tapi Al-Quran. Oh, emang lampu handphone kita tonton terus bisa menerangi alam barzah? Kagak, nggak bisa, nggak sama sekali. Ya Allah, ya Rabb. Wa qala Sufyan al-ghibatu, kata Sufyan itu tufsidus shaum. Ya. Ghibah itu tufsidus shaum, bisa merusak puasa. Ngomong-ngomong lampu, saya ingat pas kajian dulu ya, pas mati lampu. Bapak bawa senter nih Bapak, Masya Allah. Kata Sufyan, ini ghibah itu bisa merusak puasa. Imam Sufyan rawahu Bashar bin Haris anhu waruya Lais an Mujahid khoslatani yufsidani syam al-ghibatu wal kizib. Ghibah dan bohong. Aduh, ini kebiasaan saya ini, suka dikit-dikit bohong. Dapat uang misalnya 2 juta, bilangnya 1 juta. Kalau sama istri suka begitu Pak? Enggak ya Pak ya. Bapak mah hebat, bapak sini mah. Rekeningnya aja disimpan di
istri ATM-nya disimpan di istri. Dia bikin lagi. Bininya aja yang nggak tahu. Ya, sekarang udah cardless katanya Pak Ustadz. Udah nggak pakai kartu lagi. Pengalaman Ustadz. Ya Allah, ya Rabbi. Cuman istri kita yang seneng kalau belanja nggak pakai duit, sama pakai kris sekarang. Belanja nggak pakai duit ya. Udah pakai kris padahalnya tabungannya berkurang. Yang penting katanya lakinya bisa ngirimin terus ya Pak. Insya Allah kita rumah tangga bakal makmur lah. Ya. Yang sayang sama istri, rumah tangga sama rezekinya makmur. Karena doa istri itu hebat menembus cakrawala langit. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Wa qala innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu tameng. Ingat-ingat ya. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfas wala yajhal. Di sini para ulama menganalogikan antara puasa itu dengan ihram, atau kebalikannya, menganalogikan ibadah umroh yaitu rukunnya yaitu ihram dengan puasa. Oh, lihat Pak. Nih, makanan halal, minuman halal, tapi karena kita sudah niat puasa jadi dilarang. Ihram, nikah boleh, ya, berhubungan boleh, tapi karena sedang kita niat ihram, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, nawaitu an uhrima, nawaitu labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku sudah berumrah. Begitu kita sudah ngomong umrah, sudah cukur rambut nggak boleh, ya, macam-macam semuanya. Maka analogi antara puasa dengan umrah itu sama. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kalau udah kayak gitu sudah. Jadi analogi ihram itu sama dengan puasa, ya. Maka di sini disebutkan fala yarfas wala yajhal, sama. Larangannya itu tidak boleh rofas, tidak boleh yajhal. Rofas itu cabul, Pak. Jadi kalau lagi puasa, tolong jangan pikirannya jangan liar, jangan cabul kemana-mana. Masya Allah. Ini terutama nih bapak-bapak ya. Bapak-bapak makan gitu. Laki-laki itu tidak kuat dengan pandangannya. Kalau perempuan tidak kuat dengan telinganya. La wala yajhal, jangan banyak debat di rumah. Cekcok mulu misalnya, nggak usah debat. Debat yang gimana Pak? Diskusi? Bukan. Tetapi debat yang menimbulkan emosi, tegang kalau debat itu Pak. Ya. Bantah-bantahan itu nggak boleh. Kan di dalam haji juga wala rafasa wala fusuko wala jidal fil hajj. Itu persis sama banget. Wa ini murun qatalahu au syatamahu. Kalau seseorang itu mengajak berantem, qatalahu itu. Ya. Karena kalau diartikan kalau seseorang membunuhmu atau mengajak berantem, falyakul ini sayumun, gimana ulah dibunuh ngomong ini sayumun. Jadi qatalah di situ itu ngajak ribut atau ngajak musuhan. Jangan bilanglah ini soim, ini soim. Udah puasa spesial kan. Bagaimana puasa bisa spesial? Karena kita membuat puasa kita itu spesial. Ini kaifiatnya, adab-adab dari Imam Al-Ghazali ini seperti itu Pak ya. Jadi kaifiatnya bagaimana? Beginilah, jangan hargai puasa kita. Kenapa? Karena disitulah momen kita dipantau Allah. Satu-satunya ibadah yang tidak ada saksinya kecuali diri kita dengan Allah adalah puasa. Maka di pembahasan sebelumnya Imam Al-Ghazali menyatakan annahu qahrun ya'duwillah fa inna wasilatus syaitan la'anallahu as-sahwa. Anna sawma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsi sirrun laysa fihi amalun yusahidu. Tidak ada yang bersaksi atas puasa kita kecuali diri kita sendiri. Ya betul nggak?
Ya, kita habis dari sini makan, bilang sama istri. Kebetulan istrinya nggak ikut ngaji. Papa nggak sarapan, lagi puasa. Who knows? Siapa? Nggak ada yang tahu kan? Kita nggak ada yang tahu kalau kita lagi puasa. Dan kita sudah makan sarapan, nggak ada yang tahu. Ya, makanya ketika kita sedang dipantau Allah, berikanlah yang terbaik. Tunjukkanlah yang terbaik. Kalau kita performa kita lagi diawasi CCTV aja Pak, kan jaga sikap. Bapak yang di ruangannya ada CCTV, jaim banget Pak. Begitu lepas dari CCTV, udah. Ya kalau di kantor Pak, beda. Saya ngajar di ruangan kelas yang ada CCTV sama yang nggak ada CCTV, beda Pak rasanya. Perasaan merasa dipantau gitu. Nah, kalau orang tasawuf begini, bisakah perasaan merasa dipantau itu kita bawa ke kehidupan spiritualitas kita? Merasa dipantau Allah itu namanya muraqabah. Karena Allah adalah Ar-Raqib yang maha mengawasi. Gitu. Jadi muraqabah itu merasa diawasi Allah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, fal yakul ini shaimun. Waja'a fil khobar, ini masih puasa lisan. Anna mur'ataini somata ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman Rasulullah ada dua orang, ya perempuan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajhadahuma al-ju' wal 'atas fi akhirin nahar. Dia bersungguh-sungguh menahan lapar dan juga menahan dahaganya sampai dengan akhirun nahar, sampai dengan ujung siang. Hatta kadata anta talaffa fa ba'asa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada salah seorang mengutus untuk bertanya kepada Rasulullah. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastadinunahu fil iftar. Farsala ilaihim hatta qadhan. Jadi ada dua orang lagi puasa. Saking payahnya diutuslah keduanya itu, ya, salah satunya untuk bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini, apakah engkau yastadinunahu fil iftari farsal ilaihim qadhan? Apakah beliau ini bisa memberikan izin untuk berbuka katanya? Farsala ilaihim qadhan wa qala kullahuma qai'an. Coba bilang sama si utusan ini, bilang sama mereka yang lagi puasa itu, yang kehausan kelaparan, suruh muntahkan ya qai'an fihi ma'akal tuma, apa yang telah dia makannya. Bingung Pak, orang lagi puasa, lagi haus, lagi dahaga, datang ke Rasulullah, minta, ya Rasulullah, bolehkah kedua orang itu berbuka puasa? Kata baginda Nabi, coba orang itu ya ambil mangkuk, suruh keluarkan, suruh muntahkan apa yang dia makan. Bingung, kan nggak makan nggak minum. Faqa'at ihdahuma nisfuhu damman. Maka ketika disediakan wadah, dia muntahkan, ternyata yang keluar adalah damman ghobiton walahman aridan. Yang dikeluarkan itu darah segar dan sepotong daging. Waqa'at al-ukhra mislu dalik. Yang satu lagi katanya kasih mangkuk, keluarkan, muntahkan. Bingung juga dia, saya nggak makan apa-apa. Suruh keluarkan. Maka mislu dalik, maka sama seperti yang dia keluarkan, yaitu darah segar dan sepotong daging. Hatta mala'atahu fa'ajabanas min dalika. Orang-orang kaget, kok bisa lagi puasa yang keluar darah dan daging busuk. Faqala hatani somata. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, hatani, kedua perempuan tadi, somata, dia puasa amma ahallallahu lahuma, dari yang dihalalkan Allah. Fa'aftarata ala ma haramallahu ta'ala alaihima, tapi dia berbuka dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala.
Bingung lagi. Qa'adat ihdahuma ilal ukhra faja'alata yagtabanin nas fahuwa ma'akalta min luhumihim. Ternyata kedua ini yagtabani, sudah berbuat gibah keduanya. Fahadha ma'akalta min luhumihim. Inilah yang dimakan dari daging saudaranya yang busuk. Keluar di zaman Nabi apa? Jadi mukjizat gitu. Nah sekarang kita mau gibah dari pagi sampai sore kagak keluar apa-apa. Nah ini dahsyat banget ini Pak, Masya Allah. Di akhrajahu Imam Ahmad, ini hadis dari Imam Ahmad. Subhanallah, berarti ada di Musnad Ahmad. Nah ini kita mah anteng-anteng aja Pak. Jadi zaman dulu sampai keberasa gitu baunya, sampai amal Rasul udah muntahkan. Orang lagi puasa, suruh dimuntahin apa yang dimakan kan nggak ada. Ternyata inilah, Masya Allah, ini dari bagian dari puasa lisan. Kita kira-kira masih jauh atau sudah di situ Pak? Semoga puasa ini kita ningkat ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, khafus sam'i anil isgoi ila kulima makruhun. Ila kulima makruhin. Khafus sam'i, cegahlah pendengaran kita anil isgoi, tuh, dari segala sesuatu gosip dan sebagainya, hoax, ila kulima makruhin, dari segala sesuatu yang makruh. Li'anna kulla ma harrama qauluhu harrama isga'uhu. Di sini kita Pak dapat kaidah nih. Setiap sesuatu yang haram kita ucapkan seperti gibah, bohong, mengadu domba, maka kita pun haram mendengarkannya. Ibu, Bu, kalau ada yang gosip, enggak, saya mah enggak ngomongin sih, cuma dengerin doang, sama itu. Ya, Bapak-bapak juga sama. Kalau ada yang provokasi, provokasinya di handphone Pak. Aiman Wicaksono acaranya tuh Pak berantem mulu Pak. Kita tonton sama Pak. Nanti lagi puasa mah ya. Awas lah. Aiman Wicaksono berantem mulu. Itu settingan Pak. Di luar mah ngopi bareng dia di Starbucks. Ya. Kita tonton. Seru banget katanya. Nah iya betul nih. Nanti Pak, berita-berita seperti itu akan menjadi konsumsi ngabuburit kita. Jangan. Sekarang mau udah ngaji mah ya Pak ya. Kita yang bagus-bagus aja. Lebih baik kayaknya kalau kita nonton bola Pak. Asal jangan nonton voli Pak, Megawati Pak. Kalau nonton voli bisa batal lagi, awas gitu. Ya. Lebih baik nonton bola itu jauh lebih baik Pak. Sehat kepikiran kita. Lebih baik yang sport gitu ya. Yang awas jangan nonton basket perempuan ya. Kata Pak Ustadz kita suruh nonton olahraga. Ya, daripada nonton berita ribut di dalam tuh. Kulama haroma kalamuhu qauluhu haroma isbuhu. Setiap perkara yang yang diharamkan membicarakannya, haram pula kita mendengarkannya. Tuh. Sama di dalam Al-Qur'an disebutkan sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Itu ya. Sama'una lil kadhibi. Mereka mendengarkan yang buruk-buruk, kebohongan. Di antaranya Pak, kebohongan itu candaan yang suka bikin ketawa-ketawa, itu kan apa bahasa sekarang mas, alay, lebay gitu kan. Sekarang itu konsumsi kita semua itu ya. Enggak kali bapak-bapak mah ya, saya itu mah. Jadi walidzalika siwa azza jalla bayyana al-mutamassi' wa qalus suhti. Jadi ini dari firman tadi itu, orang yang memakan yang buruk dan yang mendengarkan ya pembicaraan yang bohong itu apa namanya? Satu level. Berarti kita harus hindari. Sekarang langsung mah enggak kan Pak? Ya. Nih bapak-bapak nih yang udah sepuh-sepuh. Dulu kalau orang mau fitnah itu ngetok pintu dari rumah ke rumah Pak.
Dari pos ke pos. Sekarang mau fitnah tinggal di WhatsApp grup, Pak. Ada informasi tentang apa? Lagi rame, misalkan ada selebgram meninggal, diperkirakan ada pembunuhan. Klik sekarang mah share. Dulu mah dari mulut ke mulut. Zaman belum ada WhatsApp mah, masih telepon di rumah itu. Sekarang udah cepet banget. Namanya, mohon maaf, ini namanya lisan digital. Lisan digital, jempol di layar lebih cepat lebih tajam daripada silet. Oh, lisan digital, Pak, jempol di layar lebih tajam daripada silet. Sekali disebar, sulit untuk ditangkap lagi. Dia berlari melebihi kecepatan cahaya. Kalau dulu mah, lu udah ngomong sama siapa? Sama Pominah. Bilangin Pominah, jangan dibilang-bilangin siapa-siapa. Pominah, yang tadi gua omongin itu bohong, bercanda gua. Enggak ada yang tadi gua omongin. Dan sekarang coba, di grup udah ada 12 orang, ada 120 orang. Udah disebarin lagi ya. Itulah Masya Allah. Hati-hati nih, dunia sosial media itu Masya Allah. Baiknya bisa membuat orang tersanjung, bisa orang angkat, sekalinya buruk, bisa orang mati dibully di sosial media. Cyberbullying. Aduh, Masya Allah. Nah, cyberbullying itu bisa orang mati berdiri, Pak. Mau keluar, takut akhirnya bunuh diri. Ya Allah. Yang scam itu sekarang investasi, Pak. Masya Allah. Bukan sedikit itu jamaah saya di Reni Jaya. Banyak yang kena. Kemarin pertama ada reset card. Coba tolong dikasih pencerahan, Pak. Tetangga-tetangga kita. Ada reset card. Pertama naruh 100.000. Duit gue jadi 300. Nah, ini asli nih Pak. Di Reni Jaya nih, nggak tahu di sini nih. Banyak nggak yang investasi dari aplikasi itu? Kedua lagi, banyak tambahin lagi. Naruh GoPay, jadi 1,5 juta. Ngambil di tabungannya. Gue taruh 10 juta, berarti bakal bisa jadi berapa? 150 juta. Ceger, taruh 10 juta. Nggak ada. Ada notifikasi. Tambahkan lagi. Apa namanya itu? Saldonya gitu. Apa namanya lah gitu. Ditambahin lagi. Sertifikat tanah. Ini fakta ya. 300 juta dapat menggadaikan sertifikat tanah. Begitu ceger 300 juta. Wassalam. Ya, tetangga saya ada yang sampai 3M, Pak. Sekarang mati berdiri, Pak. Betul itu. Ganti reset card scam katanya. Gimana nggak percaya, Pak? Sekarang ada grup WhatsApp-nya, ada Zoom meeting-nya, Pak. Orang jadi dibimbing terus, ada coach-nya itu. Habis itu ada lagi Noah. Ini yang baru pada gulung tikar nih, gara-gara namanya Noah aplikasi. Ustadz tahu banget dia, korbannya banyak. Ya mas saya kayak gitu. Ini nama hati-hati pokoknya. Nah itu karena apa? Karena kita banyak sekali screen time-nya, waktu untuk di layar terlalu banyak. Belum lagi yang aplikasi dari APK itu, Pak dosen. Ya kan? Undangan pernikahan, jegret, ternyata handphone kita disadap orang. Udah banyak. Ya. Apa? Iya. Pak, tiba-tiba mau lebaran, saya juga pernah kena sekali. Tiba-tiba mau lebaran, Ustadz, uangnya mau kita pakai. Saya pernah kena berapa orang nagih, Ustadz, uangnya mau saya pakai. Ya Allah, bingung kita. Emang kapan saya minta? Ini Pak WhatsApp-nya. Dilihat nomor rekeningnya, salah. Ya, banyak banget. Nah lagi Ramadan Pak, coba, Masya Allah Pak ya. Ramadan kita jangan banyak screen time. Yang keempat nih Pak, kita percepat saja. Kafu baqiyatil jawari anil asam minal yadi warijli wal makari, anil makari.
Hati-hati juga bukan cuman mata, telinga, ya, dan lisan saja, anggota tubuh juga semuanya. Waqaful batni anis subuhat, waqtul iftar, menjaga juga perut kita dari hal-hal yang syubhat ketika berbuka. Yang kelima, Allah yastaksira minat ta'amil halal waqtul iftar, jangan memperbanyak makanan, ya, ta'amul halal, jadi terlalu maruk makanan, jangan sampai begitu ya pada saat berbuka, karena itu bisa membuat orang malas ibadah. Yang terakhir, as-sadisu ayyakuna qalbuhu badal iftar mu'allakun mudtariban bainal khaufi war raja ila laisa yadurru ayyaqbala saumahu fahuwa minal muqarrabin aw yaruddu alaihi fahuwa minal mamqutin. Jadi hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ibadah saya ini diterima atau tidak ya Allah, semoga ibadah saya diterima. Jadi nggak bakal ada sombong, ujub dengan amal, Pak, insya Allah. Jadi nggak bakal ada kayak gini, alhamdulillah nih pagi ini tadi sudah tahajud, ya, habis itu sholat 2 rakaat qobliyah subuh, udah berapa tuh, belum lagi sholat subuhnya, tambah kajian, surga mah udah di tangan. Nggak boleh gitu, Pak. Itu belum ada khaufnya, itu berarti ya Allah, ibadah ini belum sebanding dengan dosa saya ya Allah. Itu khauf. Rojanya, semoga dengan ibadah ini kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Demikian penjelasannya, ada 6 yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, supaya kita mempuasakan mata kita, supaya kita memuasakan lisan kita, mempuasakan pendengaran kita, mempuasakan anggota tubuh kita, yang semuanya menjaga makanan dan juga menjaga hati, supaya dengan amalnya itu kita tidak lantas ujub dan sombong. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Ya, silakan Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. 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 Jadi kalau disebutkan Ramadhana, ya, itu mabni fathah, Pak. Ya, mabni fathah. Istilah grammarnya itu dalam bahasa Arabnya itu mabni fathah. Ya. Jadi domahnya itu kasrohnya itu pakai fathah. Kalau disebut Ramadhani itu mudhof ilaih, kalimat sambung, ya, karena kafus sam'i. Nah, sam'i itu mudhof dan mudhof ilaih, ya. Kemudian ada Ramadhani. Nah, kalau disebut Ramadan itu mudhof ilaih, itu karena dia digabungkan, maka yang terakhir, ya, itu harus dikasrohkan. Ambil yang biasa kita lakukan, itu udah benar. Ramadhana benar, ya, gitu. Kalau kita mau pilih Ramadhana, bulan Ramadan, seperti kata Ibrahim itu enggak Ibrahimi tapi Ibrahim, itu kalimat jamid namanya, Pak. Kalimat jamid, kalimat yang tidak ada pengambilannya, udah jadi. Coba para jamaah lihat deh, kalimat Ibrahim nggak pernah ada Ibrahimi. Ibrahim musalla, ya, di ayat Al-Quran kayak gitu, Ibrahim musalla. Karena itu kalimatnya jamid, alias bukan mustaq, tidak ada pengambilannya. Bukan kata yadribu dari kata doroba, bukan. Ibrahim aja. Bukan kali kata baroma. Gitu ya, dosennya. Masalah buka puasa, Pak, nawa itu apa? Allah nawa apa? Allah malakasumtu bikamatu. Itu pakai aja, Pak, yang mana aja. Zuhrud doma dan sebagainya. Dua-duanya pakai aja dah. Enggak ada dari sananya, enggak ada dalilnya. Emang hadis yang segitu banyak sudah ente baca? Enggak ada dalilnya. Mana di Qur'annya? Emang 6.660 ayat sudah hafal?
bagian dari kesombongan tuh kalau orang nyebut mana tidak ada dalilnya. Tapi kalau bertanya, adakah dalil tentang itu masih sopan. Tapi kalau orang bilang nggak ada dalilnya, Masya Allah itu sombong, Pak. Karena apa? Dari sekian banyak ribuan, ratusan ribu hadis emang sudah hafal semua. Sudah pernah kebaca semua. Mungkin kalau saya yang tanya, sudah hatam baca Bukhari-nya, sudah hatam baca Muslimnya, sudah hatam Ashabus Sunan, gitu. Ya. Kita pakai aja itu. Allahumma lakasumtu wa bikama. Gunakan itu ya Pak ya. Ada lagi barangkali? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bukan pentingnya untuk menyaur buta. Ya betul. Ada ceramah yang sebenarnya itu menyaurkan sholat mudanya. Ya. Itu ada. Betul Pak, ada Pak. Jadi nyaur hutang sholat itu wajib Pak. Begini kata Ibnu Rus, ya mangga silakan ibu-ibu. Ya. Kata Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan, kalau saja tidur sama lupa wajib diganti saat itu juga ketika dia ingat, apalagi kalau disengaja. Gitu logikanya itu sinkron banget. Kalau kita tidur, kan udur sholat 2 ya. Tidur sama lupa, betul? Begitu kita bangun misalnya nih, jam 8, langsung sholat subuh. Begitu kita lupa, saat ingat, langsung. Ya, begitu ingat langsung. Apalagi kalau disengaja. Maka kewajiban mengqadha sholat itu mengiringi selama kita masih hidup. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, ya, dalam kitab Fathul Mu'in nih Pak. Jadi saya bacakan juga di sini ada redaksinya. Udah gini aja. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan orang yang punya hutang puasa, maka seluruh waktunya harus dia gunakan untuk membayar hutangnya. Ya, kecuali waktu yang dia gunakan untuk mencari nafkah. Gitu. Ya. Dan tidak boleh melakukan sholat sunat. Karena yang akan dituntut itu yang wajib. Kalau hutang kepada manusia saja harus dia bayar, apalagi hutang kepada Allah. Bapak dapat tugas dari Pak Lurah, belum dilakukan, belum dituntaskan. Ada tugas dari Pak Gubernur, mana yang diprioritaskan? Kasih gubernur dulu. Gitu. Maka lakukan. Caranya gimana? Nah itu. Cara kodonya Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in disebutkan, sekarang nih waktu duha, waktu syuruk atau waktu duha lah taruh sekarang udah mau 6:30. Waktu duha kita pakai, orang-orang duha kita qadha subuh, sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Allah, nggak usah sholat sunat ya. Bahkan redaksinya itu disebutkan itu haram Pak. Orang yang dalam Fathul Mu'in itu orang yang punya hutang sholat wajib, haram sholat sunat Pak. Saking pentingnya untuk mengqadha sholat wajib. Artinya di sini haramnya bukan haram dalam arti dapat dosa dia, tapi seperti haram karena harus memprioritaskan dulu yang wajib. Para jamaah nggak perlu tahajud, usah tahajud. Kalau sholat isya dulu banyak yang kita tinggalkan. Nah, Ustaz banyak banget Ustaz. Ya udah. Caranya begini Pak.
Ustadz Abdul Somad tuh ini banget, tegas banget nerangin masalah kayak gini. Masalah kodo sholat. Pak, Ustadz Abdul Somad tegas banget masalah kodo sholat. Jadi kalau dari jam 8 sampai jam 11 kita tidak ada aktivitas, sholatlah kita. Di situ para jamaah bisa sholatnya subuh dulu. Subuh kita pangkon subuh. Allahu Akbar. Habis itu qomat untuk zuhur, qomat untuk asar, qomat untuk maghrib, qomat untuk isya. Selesai. Nah, itu gantinya 2. Oh, saya nggak dapat pahala 2. Ini memang hutang. Nah, terus lagi, Ustaz kan bisa ditambalin pakai sholat sunat. Kalau nambal itu ada bannya, Pak. Ban bocor ditambal. Ini bannya nggak ada. Yang mau ditambalinnya, yang wajib nggak ada. Berarti kita harus yang wajibnya dulu, pengadaan bannya dulu. Begitu. Dalam kitab Fathul Mu'in. Ya. Kitab Fathul Mu'in itu berdasarkan hadis, Quran hadis. Jadi hutang kepada Allah jauh lebih wajib untuk kita baca. Jadi tidak perlu dulu kita tahajud, dalam arti bukan berarti kalau kita tahajud dosa, bukan. Tapi ketika kita tidak tahajud itu kata memprioritaskan yang wajib. Ya. Gitu ya. Ini ada redaksinya di sini untuk lebih kuat lagi pembahasannya. Fathul Mu'in bab sholat. Paham kira-kira? Malam juga sama. Wah, saya emang bener-bener dulu memang sering lupa dari umur 15 tahun. Udah aja. Sholat aja terus. Sholatnya sholat wajib. Ya, saya. Boleh, Pak. Boleh sholat subuh. Jadi kalau bayar hutang mah tidak terkait waktu. Itu namanya sholat bisabab. Saya bacakan begini. Wa yubadiru man marra bifaitin wujuban infata bila udrin fal yalzamhu al-qada'u fauron. Para jamaah, artinya bersegeralah melaksanakan sholat yang ditinggalkan oleh orang yang telah disebutkan hukumnya adalah wajib. Jika sholat tersebut ditinggalkan tanpa udzur, maka wajib baginya mengganti sholat saat itu juga segera. Ya, jadi saat itu juga menggantinya. Jadi sholat bisabab hitungannya berapa? Nah, ada caranya kalau memang mau mencicil setiap kali orang-orang qobliyah subuh kita mah kodo. Gitu. Orang waktunya kan panjang di sini bisa 4 rakaat. Kodo aja, lihat kodo lillahi ta'ala. Nanti zuhur sama juga. Kalau zuhur cuman sebaiknya memang sebelumnya kalau subuh itu. Seperti sholat biasa aja. Cuman begitu kodo yang lain qobliyah kita kodo. Zuhur bisa awal bisa akhir. Ya. Asar sebelumnya. Sebelum yang adaan hari ini. Kodo dulu baru adaan. Maghrib bisa awal bisa akhir. Isya juga sama, bisa awal bisa akhir. Nah, terusin sama saya nih. Lalu kata Ibnu Azhar Al-Haytami rahimahullah taala, walladzi yadhuru annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada. Gunakan seluruh waktunya untuk qada, ma'ada ala ma yahtaju li sarfi fi ma la budda minhu. Ya, maka tidak penting yang lain kecuali yang akan kita gunakan untuk mencari nafkah. Gitu ya. Wa nau yahrumu alaihi at-tatawwu. Tadi haram kita melakukan yang tatawu. Saya ada dasarnya, Pak. Ini kitab internasional nih, udah di mana-mana dikaji. Gitu. Haram di sini diartikan saking pentingnya memprioritaskan yang wajib ya. Wa yubadiru bi nadban in fata bi udrin kanaumin wa lam yata'adda wa nisyanan kadzalik. Nah, begitu ya Pak Haji.
Mudah-mudahan paham semuanya. Ustadz, saya kan sering haji, sering umroh. Nah kalau dilakukan di sana gimana? Kan hitungannya 100.000 pahalanya. Nah gitu. Kalau di Madinah 1.000 di Madinah pahalanya. Itu hitungan pahala, bukan hitungan zohir. Karena pahala mah itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zohirnya saya banyak melakukan. Untuk ikhtiar boleh, tapi tidak terhitung. Kalau gitu saya bisa sholat dan ini bisa nutupin. Insya Allah semoga seperti itu ya. Nah, tapi ketika ini hukum fikih Pak, kalau ada yang berbeda itu jangan jadikan sebuah perpecahan. Nggak perlu itu katanya. Jangan bilang salah ustadznya, jangan. Ya, ini fikih itu banyak pendapat. Ada juga yang menyatakan cukup dengan sholat sunat aja. Kalau saya ngomongnya bukan di Al-Madani Pak, saya sampaikannya pendapat yang tadi. Udah abang mas sekarang sholat yang sekarang aja Bang, gak usah mikirin kodok. Tapi karena di sini orangnya udah pada taat, alhamdulillah udah langsung penyakit itu kudu dibedah langsung gitu, dibedel Pak. Karena udah stadiumnya udah stadium 4 gitu. Kalau bagi yang mereka baru mau sholat, jangan dibilangin kodok dulu Pak. Ini aja belum itu. Jadi lihat-lihat dulu saya kalau nerangin itu. Ya, ini kan sudah rajin-rajin semua. Kalau di tempat saya di Pangkalan mana bisa saya ngomongin kodok dulu. Boro-boro kodok Pak Ustadz, ini aja masih bolong-bolong. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sampai saat ini belum tuntas ini urusan teknis. Insya Allah di kemudian hari akan dipersiapkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Ramadan. Barangkali ada waktu, ada kesempatan, Allah takdirkan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bin fana malam tanah rabbi alim aldian fauna rabbi fakina fakih ahlana karubatilana fi dinina awsala bi ta'limin tawsala bi ta'lim antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad.